Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan pembelajaran tema. Sebelumnya, selamat pagi soli-solihah. Sudah pada sholat duha apa belum? Yang belum, segera sholat duha ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 sampai pembelajaran 5 dan 6. Silahkan dibuka bukunya ya, halaman 37. Sebelum pembelajaran dimulai, mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Wayan sedang berlibur ke Yogyakarta. Ia mengunjungi paman dan bibinya. Bibi dan paman Wayan adalah pengusaha tempe dan tahu. Bacalah teks membuat tempe yang ada di buku siswa halaman 38. Disimak ya, halaman 38. Membuat tempe. Wayan sedang berada di rumah paman dan bibinya di Yogyakarta. Wayan merasa senang berada di sana karena mereka ramah dan baik. Selama di Yogyakarta, bibi mengajari Wayan cara membuat tempe dan tahu. Setiap hari mereka membuat tempe dan tahu dibantu oleh beberapa pegawai. Paman Wayan akan menjual tempe dan tahu ke pasar-pasar atau warung sayur. Namun ada juga yang membeli tempe dan tahu paman ke rumah. Ternyata cara membuat tempe sangat mudah, dibutuhkan beberapa bahan, yaitu kacang kedelai, ragi, tempe, dan daun pisang atau plastik. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kalau masih kotor, apalagi masih ada kulit kacang kedelai, pasti tempe yang dibuat menjadi tidak enak. Kacang kedelai yang sudah bersih direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci kembali hingga kulitnya terlepas. Di tempat paman Wayan ada mesin pengelupas kulit kedelai. Mesin itu akan mengupas kulit kedelai dan membagi kedelai menjadi 2 bagian. Kata pamannya, kalau tidak punya mesin penggiling untuk memecah kedelai, maka biasanya mereka menaruh kedelai ke dalam karung kemudian menginjak-injaknya. Selanjutnya, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Jika kacang kedelai sudah hangat, maka taburilah dengan ragi tempe. Ragi tempe membantu proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Pemberian ragi tempe ada takarannya. Jika kita memberikannya tanpa diukur, maka tempe tersebut tidak akan terbentuk, bahkan bisa busuk. Kacang kedelai yang sudah ditaburi ragi dibungkus dengan daun pisang. Jika tidak ada daun pisang, plastik juga boleh. Perlu waktu selama 1 atau 2 hari sebelum kacang kedelai menjadi tempe. Cara membuat tempe terlihat mudah. Tuhan menciptakan kedelai yang banyak manfaatnya untuk kita. Menurut Bibi Wayan, tempe dan tahu adalah salah satu hasil teknologi pangan dari hasil pertanian. Teknologi pangan merupakan pengetahuan tentang bahan makanan yang digunakan untuk proses pembuatan makanan. Sebenarnya Wayan juga diberitahu oleh paman dan bibi bagaimana cara membuat tahu. Namun, Wayan masih ingin mempraktikkannya di lain waktu. Nah, itu tadi cerita tentang membuat tempe. Selanjutnya, ayo berlatih, halaman 39. Sekarang kamu sudah tahu proses pembuatan tempe. Togar juga ingin tahu proses pembuatan tempe. Bantulah Togar dengan menuliskan proses yang hilang dalam pembuatan tempe di tempat yang telah disediakan. Nah, yang pertama, cuci bersih kacang kedelai. Yang kedua, rendam kacang kedelai selama 12-18 jam. Selanjutnya, cuci kembali kacang kedelai sambil diremas hingga kulitnya terkelupas. Selanjutnya, kukus atau rebuslah kacang kedelai. Selanjutnya, kacang kedelai yang ditiriskan, kemudian kacang kedelai ditaburi ragi dan dibungkus daun pisang. Setelah dibiarkan selama 2 hari, maka akan menjadi tempe. Selanjutnya, ayo menulis, halaman 40. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks membuat tempe. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan kepada orang tua atau gurumu. Nah, tadi ada beberapa kata yang digarisbawahi. Kita cari artinya. Contohnya yang pertama ada pegawai. Artinya apa? Orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau lainnya. Seperti pegawai paman tadi, dia berarti bekerja dengan paman untuk membuat tempe. Yang kedua ada ragi, artinya zat yang mengandung fermentasi ya, untuk mengawetkan.
Mesin artinya alat untuk menggerakkan sesuatu. Kukus artinya memasak dengan menggunakan uap air. Teknologi artinya ilmu pengetahuan terapan. Proses artinya urutan suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu hasil. Itu tadi ya, bisa kalian salin di buku paket masing-masing. Selanjutnya ayo mengamati. Halaman 41. Di situ ada beberapa gambar kedelai. Nah, itu ya. Wayan menghitung banyaknya keranjang berisi kedelai agar dapat menampung seluruh isi karung yang besar itu. Ternyata ada 8 buah keranjang, artinya volume satu karung besar berisi kedelai sama dengan 8 keranjang berukuran sedang. Jadi kedelai yang ada dalam karung itu jika dipindahkan ke keranjang itu membutuhkan 8 keranjang. Jadi satu kantong kedelai sama dengan 8 keranjang. Ayo berlatih. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Halaman 42 ya. Gambar nomor 1. Nah, dari keempat gambar kedelai ada dalam karung itu, yang volumenya paling besar yang mana? Kalian lingkari. Sudah kelihatan ya mana yang paling besar. Gambar yang kedua, air minum dalam gelas. Itu kira-kira yang paling besar volumenya yang mana? Kalian lingkari. Yang warna apa? Oranye, hijau, kuning, biru, atau yang merah? Yang ketiga, nah ini ada air di galon, di gelas, di botol. Nah itu yang paling banyak volumenya yang mana? Kalian lingkari gambarnya. Mudah ya, ini bisa semua. Selanjutnya pembelajaran 6. Buka pembelajaran 6 halaman 46. Ayo mengamati. Baca dan amatilah teks tentang membuat ikan asin yang ada di buku siswa halaman 46 sampai 47. Disimak ya. Membuat ikan asin. Sukakah kamu dengan ikan asin? Dalam ikan asin terkandung nilai gizi yang tinggi. Ikan asin diolah dari ikan segar hasil tangkapan nelayan. Ikan hasil tangkapan para nelayan tidak semuanya dijual dan dalam bentuk ikan segar. Beberapa ikan diolah terlebih dahulu menjadi ikan asin, baru kemudian dijual. Ikan asin lebih tahan lama. Langkah pertama untuk membuat ikan asin adalah memilih ikan segar. Kemudian ikan tersebut dicuci dan dibersihkan dari kotoran. Selanjutnya ikan yang akan diolah ditaburi garam lalu disusun secara berlapis-lapis sehingga lapisan ikan diselingi lapisan garam. Tumpukan ikan dan garam tersebut ditutup dengan keranjang atau anyaman bambu. Kemudian dibiarkan selama beberapa hari untuk proses penggaraman. Selanjutnya ikan dicuci dengan air bersih dan ditiriskan. Susun ikan di atas para penjemuran. Pada saat penjemuran ikan sekali-kali dibalik agar cepat kering. Nah itu tadi bacaan tentang membuat ikan asin. Selanjutnya ayo menulis. Bawahnya seperti tadi, kata yang bergaris bawah. Amati kata-kata yang digaris bawahi pada teks membuat ikan asin. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Nah ini ya, yang pertama ada gizi, artinya zat makanan pokok yang diperlukan tubuh. Diolah, artinya dikerjakan. Ditaburi, artinya diberi taburan. Anyaman, artinya barang yang dianyam. Ditiriskan, artinya dikeringkan dari kadar air. Para-para, artinya papan untuk menjemur. Ayo mengamati. Nah, ada di halaman 48. Perhatikan gambar di samping. Ada berapa kubus satuankah gambar di samping? Tentu kamu menjawab ada 8 kubus satuan, yaitu dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Yang ditanyakan itu kubusnya itu ada berapa? Jadi hitungnya 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi hasilnya 8. Ayo berlatih. Ada berapa kubus satuankah gambar-gambar bangun di bawah ini? Nah, gambar ada 4 gambar. Mari kita kerjakan bersama-sama. Gambar yang pertama, kita hitung panjangnya dengan lebarnya 4 kali 4 dan tingginya juga 4. Kita lihatnya dari situ ya. Jadi ada 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Gambar nomor 2, 4 kali 4 dikali 2 dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Nah itu gambarnya ada ya berkurang 3 atau kosong 3 sama dengan 29. Gambar nomor 3, 4 kali 2 kali 2 hasilnya 16.
Gambar nomor 4, 3 kali 3 kali 3 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2, Us? Itu ada yang hilang 2 atau 02 sama dengan 25. Disalin di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo mengamati. Permen coklat atau makanan ringan lainnya merupakan hasil teknologi pangan. Di kantin sekolah dijual berbagai makanan, diantaranya makanan-makanan yang merupakan hasil teknologi pangan. Banyak siswa yang saat istirahat jajan di kantin sekolah. Mereka membeli makanan kesukaannya. Sampah tidak terlihat berserakan di tanah. Hal itu karena mereka membuang bungkus makanan ke dalam tempat sampah. Ada juga teman Ahmad yang bersifat dermawan. Setiap hari membawa bekal makanan dan berbagi dengan temannya. Bagaimana dengan sifat teman-teman di sekolahmu? Nah, pasti banyak ya yang namanya sifat teman itu, ada yang dermawan, ada yang suka menolong. Nah, itu ya. Selanjutnya, ayo menambah wawasan. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Berikut adalah beberapa perilaku yang sesuai dengan kepribadian. A. Kepribadian yang sehat. Ada contohnya, mampu menilai diri sendiri, mampu menilai prestasi yang diperoleh, menerima tanggung jawab, mandiri, dapat mengontrol emosi, memperhatikan tujuan, empati terhadap orang lain, bersosialisasi dengan lingkungan, memiliki filsafat hidup dan ideologi, mengejar kebahagiaan. Yang B, ada kepribadian yang tidak sehat. Contohnya, mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, senang mengganggu orang lain, berperilaku menyimpang, suka berbohong, terlalu aktif, bersikap memusuhi, senang mengkritik atau mengolok-olok, kurang memiliki rasa tanggung jawab, kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama, tidak yakin menghadapi kehidupan, tidak bersemangat menjalani kehidupan. Nah, itu adalah contoh kepribadian manusia. Ada kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Tugas hari ini, ayo menulis halaman 47 dan ayo berlatih halaman 48. Halaman 47 dan 48 itu hanya mengisi kolom yang rumpang saja, kalimat yang rumpang, kolom yang kosong diisi dengan kata yang sudah tersedia. Kalau halaman 47-nya itu disuruh membuat kalimat sesuai kata yang digarisbawahi tadi ya. Oke, sekian dari Ustazah. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.